Layer 2, dalam konteks teknologi blockchain dan jaringan komputer, mengacu pada solusi yang dibangun di atas protokol blockchain utama, yaitu Layer 1, untuk meningkatkan skalabilitas, efisiensi, dan kinerja jaringan. Ini memungkinkan peningkatan jumlah transaksi yang dapat ditangani oleh jaringan tanpa harus mengubah protokol inti blockchain. Layer 2 dirancang untuk mengatasi beberapa kendala Layer 1, seperti keterbatasan jumlah transaksi per detik dan biaya transaksi yang tinggi. Halo teman-teman penggemar teknologi blockchain, selamat datang di saluran J-Coin. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dalam dunia blockchain, yaitu rahasia Layer 2, solusi canggih skalabilitas blockchain. Tapi, sebelumnya Anda harus memahami Layer 1. Apa itu Layer 1? Layer 1, dalam konteks teknologi blockchain dan jaringan komputer, merujuk pada protokol blockchain inti atau jaringan blockchain itu sendiri. Ini adalah lapisan pertama dari infrastruktur blockchain, di mana semua transaksi, pembaruan status, dan validasi data utama terjadi. Layer 1 adalah dasar dari seluruh ekosistem blockchain dan berfungsi sebagai dasar untuk seluruh transaksi dan operasi yang terjadi di dalamnya. Beberapa contoh protokol blockchain yang mewakili Layer 1, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan banyak jaringan blockchain lainnya. Setiap jaringan blockchain memiliki aturan dan karakteristik uniknya sendiri yang ditentukan oleh protokol inti yaitu Layer 1, termasuk bagaimana transaksi dikonfirmasi, bagaimana konsensus diberikan, dan bagaimana data disimpan dan dikelola. Karena Layer 1 adalah lapisan yang paling mendasar dari infrastruktur blockchain, setiap perubahan atau peningkatan pada Layer 1 dapat memiliki dampak besar pada seluruh jaringan. Peningkatan pada Layer 1 bisa berarti perubahan dalam kapasitas transaksi, kecepatan konfirmasi, keamanan, dan fungsionalitas lainnya. Namun, perubahan pada Layer 1 juga dapat lebih rumit dan memerlukan konsensus yang lebih kuat dari para stakeholder jaringan. Dalam upaya untuk mengatasi kendala skalabilitas dan biaya transaksi yang dihadapi oleh beberapa protokol blockchain utama seperti Ethereum, akhirnya Layer 2 dikembangkan sebagai solusi tambahan di atas Layer 1. Layer 2 memberikan cara untuk meningkatkan kemampuan jaringan, tanpa harus mengubah protokol inti, yang disebut juga sebagai scaling solution. Mengapa kita membutuhkan Layer 2? Kita membutuhkan Layer 2 dalam konteks teknologi blockchain, untuk mengatasi beberapa kendala utama yang sering dihadapi oleh protokol blockchain Layer 1, misalnya seperti Bitcoin dan Ethereum. Berikut adalah alasan utama mengapa Layer 2 diperlukan. 1. Skalabilitas. Protokol blockchain Layer 1 memiliki batasan dalam hal berapa banyak transaksi yang dapat diproses dalam satu waktu tertentu. Ketika popularitas jaringan meningkat, seperti yang terjadi dengan Ethereum, waktu konfirmasi transaksi bisa menjadi lambat dan biaya transaksi bisa meningkat secara signifikan. Layer 2 membantu mengatasi masalah ini dengan memindahkan sebagian besar aktivitas transaksional ke lapisan tambahan yang dapat menangani lebih banyak transaksi dengan biaya yang lebih rendah. 2. Biaya rendah. Biaya transaksi di protokol blockchain Layer 1 dapat menjadi mahal terutama ketika jaringan sibuk. Dengan menggunakan Layer 2, sebagian besar transaksi dapat diproses di lapisan ini dengan biaya yang lebih rendah, karena tidak perlu membayar biaya transaksi yang sama seperti di Layer 1. 3. Kecepatan transaksi. Layer 1 seringkali memiliki waktu konfirmasi transaksi yang cukup lama, terutama jika jaringan sedang sibuk. Layer 2 memungkinkan transaksi untuk diproses lebih cepat, karena sebagian besar aktivitas transaksional terjadi di lapisan ini tanpa perlu menunggu konfirmasi di Layer 1. 4. Peningkatan fungsionalitas. Dengan memindahkan sebagian besar transaksi ke Layer 2, protokol blockchain Layer 1 menjadi lebih mudah untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Ini memungkinkan implementasi fitur-fitur baru, kontrak pintar atau smart contracts, dan fungsionalitas lainnya tanpa mengganggu jaringan utama. 5. Privasi dan keamanan. Beberapa teknologi Layer 2, seperti Zero Knowledge Proof of Work, dapat digunakan untuk meningkatkan privasi pengguna dan transaksi.
Transaksi yang dikerjakan di layer 2 dapat menggunakan teknik-teknik kriptografi yang lebih kuat untuk melindungi data sensitif. 6. Diversifikasi solusi skalabilitas. Berbagai pendekatan layer 2, seperti Optimistic Rollup, Sidechains, dan Zero Knowledge Proof, memberikan variasi dalam cara mengatasi masalah skalabilitas. Ini memungkinkan komunitas blockchain untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, Layer 2 merupakan upaya untuk memecahkan beberapa kendala utama yang dihadapi oleh blockchain Layer 1, dan memberikan solusi yang lebih efisien, cepat, dan terjangkau bagi para pengguna dan pengembang di dalam ekosistem blockchain. Cara kerja Layer 2. Berikut adalah beberapa cara kerja umum dari berbagai teknologi Layer 2. 1. Off-chain scaling. Dalam metode ini, sebagian besar transaksi dijalankan di luar blockchain utama. Transaksi ini diagregasi, ditumpuk, dan divalidasi oleh pihak terpercaya, yang dapat berupa entitas tunggal atau jaringan kecil. Setelah transaksi terakumulasi, hasilnya diperbarui ke dalam blockchain utama, sebagai satu transaksi agregat. Ini mengurangi beban pada blockchain utama karena hanya transaksi agregat yang perlu diakses oleh semua node dalam jaringan. 2. Sidechains dan Child Chains. Sidechains adalah rantai blok yang terhubung dengan blockchain utama, tetapi berjalan secara independen. Transaksi dapat dilakukan di sidechain tanpa harus mempengaruhi keadaan blockchain utama. Child Chains adalah rantai yang sepenuhnya terhubung ke blockchain utama, tetapi memiliki aturan dan skala yang lebih independen. Transaksi di child chain dapat diakses oleh blockchain utama untuk keamanan dan validasi. 3. Rollups. Rollups adalah teknologi yang menggabungkan data transaksi di lapisan tinggi layer 2, sebelum mengirimnya ke lapisan rendah layer 1 untuk konfirmasi. Ada dua jenis utama dari rollups, yaitu sebagai berikut. A. Optimistic Rollup. Transaksi dijalankan di layer 2 terlebih dahulu tanpa konfirmasi, dengan asumsi bahwa transaksi tersebut sah. Setelah itu, hasilnya diaudit dan disahkan oleh blockchain utama. Ini memungkinkan peningkatan kecepatan dan efisiensi, dengan biaya yang lebih rendah, tetapi masih memungkinkan untuk peninjauan dan pembatalan transaksi yang tidak sah. B. ZK Rollup atau Zero Knowledge Rollup. Dalam metode ini, bukti matematis Zero Knowledge Proofs digunakan untuk membuktikan bahwa transaksi di layer 2 adalah sah, tanpa perlu mengungkapkan detail transaksi sebenarnya. Ini memungkinkan transaksi untuk dicontoh dalam bentuk yang lebih ringkas dan efisien, sambil mempertahankan keamanan. 4. Zero Knowledge Proofs. Zero Knowledge Proofs adalah teknik kriptografi yang memungkinkan seseorang membuktikan bahwa mereka memiliki informasi tanpa harus mengungkapkan informasi sebenarnya. Teknik ini digunakan di layer 2 untuk membuktikan validitas transaksi tanpa mengungkapkan detailnya, meningkatkan privasi dan efisiensi. Dengan cara kerja ini, layer 2 memungkinkan penggunaan kasus yang lebih luas, meningkatkan kecepatan transaksi, mengurangi biaya, dan mengatasi batasan-batasan protokol blockchain layer 1. Namun, penting untuk diingat bahwa layer 2 dapat meningkatkan kinerja, tetapi tetap bergantung pada keamanan dan integritas protokol blockchain utama. Metode dan proyek layer 2 lainnya. Selain Optimistic Rollup dan Zero Knowledge, ada berbagai metode layer 2 lainnya seperti State Channels, Plasma, dan Validium. Masing-masing memiliki pendekatan unik dalam meningkatkan skalabilitas dan kinerja blockchain. Berikut ada beberapa contoh proyek layer 2. 1. Polygon, Dulumatic. Platform yang memungkinkan pembangunan dan penerapan dApps dengan skala dan kecepatan tinggi di atas jaringan Ethereum. 2. Optimis. Protokol layer 2 yang mengimplementasikan Optimistic Rollup untuk meningkatkan kinerja Ethereum. 3. Arbitrum. Platform layer 2 yang juga mengandalkan Optimistic Rollup untuk meningkatkan skala dan efisiensi transaksi di Ethereum. 4. Proyek ZK atau ZK Sync dan ZK Rollup. Berbagai proyek yang mengintegrasikan teknologi Zero Knowledge Proofs untuk meningkatkan privasi dan kinerja transaksi. Resiko layer 2. Meskipun layer 2 memberikan solusi yang kuat untuk banyak masalah yang dihadapi oleh protokol blockchain layer 1, ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan saat mengadopsi teknologi layer 2, yaitu sebagai berikut.
1. Keamanan. Teknologi Layer 2 seringkali memindahkan sebagian besar aktivitas transaksional dari blockchain utama ke lapisan tambahan. Ini memperkenalkan risiko baru terkait dengan keamanan dan integritas data di lapisan tersebut. Jika tidak diimplementasikan dengan benar, lapisan tambahan ini bisa menjadi titik lemah yang rentan terhadap serangan dan manipulasi. 2. Centralization risk. Beberapa solusi Layer 2 melibatkan pihak ketiga atau validator yang bertanggung jawab atas pengolahan transaksi di lapisan tambahan. Ini bisa menyebabkan sentralisasi kekuasaan dan kendali dalam tangan sejumlah kecil pihak, yang dapat merusak aspek desentralisasi dan keamanan dari jaringan blockchain. 3. Exit scams atau kegagalan layanan. Dalam beberapa solusi Layer 2, pengguna mungkin harus menarik kembali aset mereka dari lapisan tambahan ke blockchain utama. Jika validator atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas lapisan tambahan keluar secara tiba-tiba atau mengalami kegagalan, ini bisa menyebabkan kerugian bagi pengguna yang tidak dapat mengakses atau mendapatkan kembali aset mereka. 4. Kompleksitas. Implementasi Layer 2 dapat menjadi rumit dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi blockchain. Pengembang dan pengguna mungkin menghadapi kurva belajar yang curam untuk mengadopsi dan memahami solusi Layer 2. 5. Pembaruan dan kesesuaian protokol. Jika ada perubahan atau peningkatan di protokol blockchain utama Layer 1, solusi Layer 2 mungkin perlu disesuaikan atau ditingkatkan agar tetap sesuai. Ini bisa memerlukan koordinasi dan waktu, dan jika tidak diurus dengan baik, bisa menyebabkan ketidakcocokan dan masalah teknis. 6. Tingkat kepercayaan. Beberapa solusi Layer 2 mengandalkan asumsi bahwa sebagian besar transaksi akan sah, misalnya dalam optimistic rollup. Jika asumsi ini terbukti salah, ini dapat mengganggu integritas transaksi di lapisan tambahan. 7. Kesulitan interoperabilitas. Beberapa solusi Layer 2 dapat memiliki tantangan dalam berinteraksi dengan protokol Layer 1 atau dengan solusi Layer 2 lainnya. Interoperabilitas yang buruk dapat menghambat fleksibilitas dan skalabilitas solusi. 8. Risiko regulasi. Dalam beberapa yurisdiksi, solusi Layer 2 mungkin berpotensi menghadapi masalah regulasi atau ketaatan hukum yang kompleks, terutama jika melibatkan aspek keuangan atau privasi. Penting untuk diingat bahwa seperti teknologi lainnya, risiko terkait dengan Layer 2 dapat diatasi melalui desain yang matang, audit keamanan, dan pengawasan yang cermat. Pengguna dan pengembang harus melakukan penelitian mendalam dan berkolaborasi dengan ahli untuk meminimalkan risiko yang mungkin muncul saat mengadopsi solusi Layer 2. Potensi Layer 2 di 2023 ini. Di tahun 2023 sekarang, potensi Layer 2 sangat besar. Dengan adopsi yang terus meningkat, proyek-proyek Layer 2 akan terus memainkan peran penting dalam memecahkan masalah skalabilitas dan biaya transaksi dalam ekosistem blockchain. Harapannya adalah bahwa Layer 2 akan memungkinkan lebih banyak aplikasi, bisnis, dan penggunaan kasus nyata untuk dikembangkan di atas jaringan blockchain tanpa harus khawatir tentang batasan Layer 1. Saya berharap video ini memberikan Anda pemahaman yang lebih baik tentang Layer 2. Bagaimana cara kerjanya, kelebihan dan risikonya, serta potensinya di masa depan. Jangan ragu untuk memberikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa berlangganan saluran J-Coin untuk pembaruan lebih lanjut tentang dunia blockchain dan teknologi terkini. Terima kasih telah menonton. Bye.